Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut di part yang ketiga. Di sini nanti kita akan menambahkan fungsionalitas untuk bisa menambah task atau kegiatan yang ada di sini dengan cara menuliskan di bawah di desain kita kan juga ada write a task di sini, ditambahkan di sini. Kemudian ketika di klik plus untuk menambahkan, maka seharusnya task itu kegiatannya akan muncul di sini ya, di daftar item sini. Nah, terus kita juga harus menambahkan fungsionalitas untuk menghapus setiap item task ini. Nah, langsung aja di task.js di kode program kita di di app.js deh. Di app.js kita mau nambahkan keyboard avoiding view. Keyboard avoiding view kita tambahkan di sini. Di sini ya. Keyboard avoiding view. Nah, kita tambahkan kemudian di sini kita bisa kasih keterangan. Di sini biar gampang. Section ini untuk menuliskan task baru. Nah, apa maksudnya keyboard avoiding view di sini? Nah, jadi kalau di HP itu ketika kalian buka text box seperti ini, di sini kalian klik atau kalian tutul ya, sentuh ya, kalian HP kan layarnya sentuh ya. Kalian sentuh di layar pada bagian write a task ini, dia akan memunculkan keyboard. Nah, ketika keyboard itu muncul, maka elemen-elemen yang ada di atas itu dia akan naik ke atas sehingga tidak tertutup oleh keyboard seperti itu. Jadi itu fungsinya keyboard avoiding view. Jadi dia untuk menghindari keyboard. Elemen-elemen yang atas ini, yang di luar keyboard itu akan menghindari keyboard sehingga kalau kita ngetik tuh hasil ketikan kita sendiri pun juga tidak akan tertutup oleh keyboard. Nah, kemudian di sini ada parameter-parameter yang harus kita spesifikasikan di keyboard avoiding view. Yang pertama adalah behavior. Behavior ini kita kasih nilai platform.os. Nah, di sini kan keyboard kan macam-macam nih. Apakah dia di HP Android atau di HP iPhone dan Windows dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau pakai platformnya adalah Android ini ya. Kalau misalkan dia Android, dia mau kita kasih, misalkan handphonenya Android, kita kasih padding, kemudian kita kasih tinggi, kayak gitu, height. Kemudian kita kasih stylenya adalah write task wrapper. Nah, kemudian kita save ya, save. Lalu di dalam keyboard avoiding view ini kita mau bikin text input. Jadi ini adalah text input. Kita kasih text input
stylesnya adalah input, kita kasih nama input, kemudian kita kasih placeholdernya right atas kayak gini, bisa kita kasih titik-titik, kita close. Kemudian jangan lupa text input kita import di atas ini, kita copy text input, copy, sini kita import. Oke, lalu kita save. Kayak gitu, kita cek. Kayak gini. Sudah ada. Kemudian kita mau kasih button di sini. Ini ya, bulat ini. Nah, ini di sini nih. Kita mau kasih dengan komponen yang namanya touchable opacity. Touchable opacity yang di sini di sini seharusnya sudah sudah. Oh, ini kita import dari sini, touchable opacity. Kita import di sini. Oke, kita taruh di bawahnya, right atas. Taruh di sini. Touchable opacity. Kita kasih parameter di sini. Harusnya kita dikasih on price, tapi kita kasih belum aja dulu. Di tengahnya kita kasih view styles dot, kita kasih nama stylenya add wrapper. Kemudian di dalamnya kita kasih teks ini ya, kita kasih teks ini, tanda plus ini ya. Nah, kita kasih teks seperti itu, teks plus, kemudian dikasih styles add text. Kemudian kita cek di sini. Nah, ini sudah muncul inputnya. Kemudian ini tanda plus yang kita tulis di sini. Nah, sekarang kita mau buat desainnya. Kita copy, kita copy stylenya satu-satu. Di ini style yang pertama, right as wrapper, kita copy, kita taruh di bawahnya sini. Lalu yang berikutnya adalah input ini, kemudian add wrapper, lalu ada add text. Nah, ini right text wrapper, input, add wrapper, sama text ini ya. Sorry. Ini begini. Kemudian
di dalamnya kita mau kasih yang pertama positionnya adalah absolute, kemudian kita kasih bottom jarak ke bawah ya 60 aja, kemudian width 100%, kita bikin penuh ya satu layar, kemudian justify content, kita kasih space between ini maksudnya agar supaya di desain ini antara item satu dengan item berikutnya itu ada jaraknya gitu loh, ada jarak di antaranya, jadi space between. Jangan lupa untuk yang space between kita harus kasih dulu, sebelumnya kita kasih flex direction row, jadi itemnya akan berjejer ke samping, akan berjejer dari kiri ke kanan, jadi item pertama, item kedua, seperti itu. Kemudian align items center, ini koma. Untuk berikutnya, untuk inputnya kita kasih padding 50, kemudian maximum width kita bikin 250, jadi maksimal dia nggak bisa terlalu lebar. Kemudian oh ya, kayaknya paddingnya harusnya dia ada vertikal ada horizontalnya ya, jadi ini kita ganti dengan padding horizontal, kemudian ada katakan 20 boleh, kemudian padding vertikal kita kasih 20 dulu, lalu kemudian background color putih, background color kita kasih putih, FFF, kemudian border radius ups keliru juga, border radius kita kasih biar agak bulat dikit, kita kasih 60. Kenapa sih ini kan dia agak bulat ya, nah 60. Kemudian border color kita kasih warnanya channel. Oh ya, jangan lupa tak lihat sih warnanya dia bordernya nah channel boleh deh, channel tanda hex dulu, channel, lalu border width, lebar bordernya 1, lalu lebarnya 250. Oke, nah ini biar nggak error, ini kita kasih koma, ini kita kasih begini, koma, lalu gini. Nah, ini bisa kita kurangi jadi 15 aja biar nggak besar-besar, nanti kalau kurang kita besarkan. Oke, kita cek. Nah, ini sudah agak bulat. Oke, sekarang kita tambahkan yang add wrapper.
kita kasih lebar 60, lalu height-nya 60, lalu background color putih, kemudian kita kasih border radius juga, border radius 60, kemudian justify content center, kemudian align itemsnya center juga gitu. Nah ini dia sudah ke tengah. Kayaknya ada yang kurang ini biar nggak terlalu jauh jaraknya, mungkin ini harus space around, bukan space between, around. Kemudian nah ini agak dekat. Ini bisa di ini apakah bisa dibesarkan ya fontnya? Kita coba font size kita besarkan jadi 25. Peta kurang besar kali, kita besarkan jadi 40. Oke lah, kita hilangkan dulu. Oke. Nah, kenapa kok nggak ada keyboardnya? Karena ini masih harus pakai HP ya kalau pengen bisa muncul keyboardnya. Oke, sekarang berikutnya kita mau pakai use state ya untuk menangani input dari sini di inputan kita ini. Jadi kita pakai elemennya dari React. Di sini kita mau pakai yang namanya use state. Oke, yang kemarin kita sempat pakai pada saat kita bikin e-commerce. Use state. Kemudian di bawahnya export default kita mau bikin use state. Const task, set task, kemudian sama dengan use state. Nah, ini kita membuat dua konstanta. Yang pertama task, yang kedua adalah set task. Dan dua-duanya kita pakaikan use state di situ. Nah, task itu adalah ini. Apapun yang kita tuliskan di dalam sini itu akan menjadi task. Kemudian fungsi set task ini akan dipanggil untuk mengeset task yang kita tulis agar menjadi aktif kayak gitu. Jadi misalkan saya punya variabel x, saya kasih nilai 5, maka saya bisa membuat fungsi set x untuk mengisikan angka 5 itu ke dalam variabel itu. Kayak gitu. Jadi itu maksudnya. Contoh misalnya kita mau bikin set task misalnya jalan-jalan. Nah, misalkan kita mau nambahkan aktivitas baru yaitu jalan-jalan, maka jalan-jalan ini akan dimasukkan ke task, di set ke task kayak gitu ceritanya. Nah, agar supaya kita tidak membuat variabel baru bolak-balik. Jadi di sini kan ini kegiatan 1, kegiatan 2 akan terlalu banyak. Sehingga kita bisa langsung menggunakan fungsi set task. Kemudian nanti nilai-nilainya bisa kita simpan ke dalam sebuah array. Itu contohnya. Nah, di sini kita mau bikin lagi handler add task.
fungsi handle add task ini kita pakai untuk menangani penambahan task, penambahan aktivitas yang kita tambahkan di aplikasi itu, apakah jalan-jalan, lihat film, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa kasih di konsol dulu, konsol log task itu. Di sini kita akan menampilkan task-tasknya yang sudah kita simpan dalam state. Kemudian kita tampilkan ke log dulu. Nah, kemudian bagaimana cara men-trigger itu? Men-triggernya ketika kita tuliskan sebuah teks di sini, maka dia harus tertrigger, dia harus bisa membaca teks yang ada di sini untuk men-trigger perubahan nilai pada task itu tadi. Sehingga di sini di bawahnya placeholder kita bisa kasih fungsi on change. Bedanya sih kalau yang di React biasa itu pakai on change saja. Nah, di sini dia pakai on change text. Itu susah sekali pronunciation-nya. On change text. Kita kasih teks begini, terus kita set task text. Kayak gitu. Jadi apapun teks yang ada di situ dia akan dimasukkan ke set task. Sorry, ini kelebihan. Set task, dan ini nggak ada kurungnya. Ini auto ya tadi ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke. Fungsi ini akan digunakan untuk ngeset state yang ada di atas gini. Kemudian berikutnya kita kasih value. Kita kasih value di bawahnya sini deh. Value sama dengan task. Nah, jadi nilai dari yang kita lempar ke dalam state itu adalah nilai dari task. Oke. Berikutnya di touchable opacity di sini. Nah, ketika ini ditutul atau disentuh ya, kita harus menyimpan task yang sudah kita ketikkan di dalamnya text input ini, sehingga di touchable opacity kita bisa kasih metode lagi yang namanya on press. Jadi ketika disentuh on press, apa yang harus dia lakukan? Ketika disentuh dia harus melakukan ini. On press, kita panggil fungsi handle add task. Nah, fungsi di atas ini yang digunakan untuk ini handle ya, handle bukan handler. Digunakan untuk menghandle penambahan task. Itu kita panggil dari sini. Kita panggil di sini pada saat button ini on touchable opacity ini disentuh. Jadi handle add task gitu. Lalu kita akan coba deh, bisa nggak ya? Kalau ini di save dulu, kemudian di sini kita akan tulis test, lalu kita plus, kita cek di sini konsolnya test, apakah dia muncul di konsol ini.
Nah, ini kita coba pakai konsolnya. Oke, kita coba pakai konsolnya browser. Inspect console. Test. Mau di sini kok nggak mau juga. Oke, bentar dulu cek. Permasalahannya hanya simple, ternyata dia belum di reload. Jadi anak-anak, saya ingatkan lagi permasalahan sepele-sepele seperti ini. Ketika kalian melakukan perubahan pada kode program yang selain tampilan dia auto. Ketika kalian rubah tampilan front end, dia akan auto tertampil di situ. Tapi ketika kalian menggunakan konsol seperti ini, untuk ngetes ya, kan di sini, nah ada console.log untuk ngetes, itu kalian harus reload, lalu kita inspect, kita pakai konsolnya ini, konsolnya browser. Nah, di sini kita tambahkan teks hello, kemudian plus. Nah, itu muncul. Contoh lagi, kemudian diklik di sini. Nah, sudah muncul. Jadi nampaknya normal. Nah, ini ada warningnya, nggak masalah dulu. Sementara kita abaikan dulu yang warningnya. Tapi di sini sudah jalan. Oke, kita bisa pakai konsolnya itu. Kemudian berikutnya kita mau nyimpen yang kita tuliskan di sini agar supaya bisa dinyimpen ya, agar supaya bisa ditampilkan di dalam daftar ini, sehingga kita harus menyimpan apa-apa yang diketikkan di sini ke dalam sebuah array atau himpunan. Lalu nanti array itu akan kita tampilkan sebagai daftar di sini. Nah, untuk bisa seperti itu kita akan membuat baru di sini const task items, kita kasih set task items. Oh ya, rekaman jalan set task item, kita bikin use state baru, use state, tapi bedanya di sini adalah use state-nya dia array, sehingga ada kotaknya di situ. Nah, ini di dalamnya kita modifikasi. Ini sementara kita matikan, kita set task items, kita panggil set task item ini, kita panggil, lalu kita isi dia dengan array titik task items. Nah, titik ini artinya seluruh yang ada di dalamnya test item ini kita masukkan semuanya. Jadi ada titik test items, kita masukkan sebagai array yang baru. Kemudian kita append, kita tambahkan ke bawahnya, kan pasti di sini ada banyak yang sudah dituliskan di sini. Nah, tas-tas yang baru itu dia akan nambah di bawahnya, jadi nggak nge-replace atau nggak menggantikan tas yang sudah ada di sini, tapi tas yang baru kita tuliskan di sini, kita kasih plus di sini, itu akan tertambah di bawahnya, sehingga di sini kita koma task atau melakukan append. Kemudian kita tambahkan lagi set task null. Nah, ketika sudah selesai, kita nulkan. Nah, kemudian
kemudian setelah kita buat fungsionalitas untuk menambahkan dia ke dalam array seperti ini, sekarang kita harus taruh di dalamnya view agar supaya dia bisa tampil di layar. Nah, kita turun, scroll down ke style items. Nah, di sini. Kita tambahkan di atasnya ini. Kita buat dia memanggil nilai-nilai yang ada di dalamnya task items. Kita petakan ke dalam yang pertama item, kemudian di dalamnya lagi kita panggil elemen task, komponen task dengan teksnya adalah dari item. Tuh. Masih ingat bahwa kalau kita mau panggil komponen task ini, kita melemparkan sebuah teks ya, kegiatan 1, kegiatan 2, kita lemparkan sebuah teks, kemudian teks itu akan masuk ke props, kemudian di situ akan kita tampilkan ke dalam sebuah view teks di sini. Nah, props.text. Nah, sekarang bukan lagi teksnya bukan lagi kita tambahkan kegiatan 1, kegiatan 2 seperti ini, tapi kita ambil dia dari task item. Kemudian kita petakan satu-satu ke dalam item, lalu kita lempar dia ke komponen sini, ke props, ke komponen task. Dan ini bisa kita hapus. Gitu. Berikutnya kita kasih kita kasih return di dalamnya sini. Lupa belum dikasih return. Dan juga key. Sama dengan kita key-nya itu harus pakai index seperti ini. Oke. Save, kita coba. Kita reload dulu deh, biar lebih aman. Reload, sekarang kita coba. Oke, index not defined, sebentar diperbaiki dulu. Sepertinya ini berasal dari, sepertinya ini dia kurang indeks, coba. Indeks ini. Nah, kita coba lagi. Coba. Nah. Oke, jalan-jalan. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada beberapa modifikasi nih yang perlu kita optimalkan agar supaya mulus ya. Yang pertama adalah yang di handle at task. Bukan di sini aja, di task item.map. Ini di dalamnya return kita bisa kasih function ya, bisa kita kasih function. Di sini kita mau tambahkan sesuatu supaya ketika kita klik, ini kan dia nambah nih, gini ya, supaya kalau kita klik dia hilang gitu ya, bisa terhapus maksudnya. Nah, di sini di return ini akan kita modifikasi dulu, kemudian kita akan buat fungsinya untuk menghapus.
di return ini kita tambahi semacam seperti ini. Nah, daripada menggunakan kotak biasa, kita akan menggunakan touchable opacity. Touchable opacity, kemudian key-nya kita kasih indeks sama, lalu kita kasih on press. Kalau disentuh, dia akan memanggil fungsi yang namanya complete task. Complete task. Kayak gitu. Lalu ini complete task, ini buka kurung tutup kurung. Lalu ini key-nya, ini kita hapus key-nya biar nggak double. Nah, ini kita tutup dulu touchable opacity-nya. Nah, lalu ini kita pindah ke dalamnya touchable opacity. Kita pindah X, kita pindah ke sini. Bentar, ini ada error nih. Nah, ini kurang tanda panah. Kayak gini. Oke, touchable opacity, key index, on press, complete task. Complete task, kemudian di dalamnya task tag items. Nah, oke. Kemudian kita perlu membuat complete task-nya ini di atas ya. Kita bisa copy complete task ini, kita buat dia di atas, di bawahnya handle atas. Kita buat, kita lempar indeks kuncinya yang kita jadikan semacam primary key ya. Untuk setiap task itu kita kasih indeks. Itu di dalamnya kita buat yang pertama adalah item copy. Kita salin dulu as items-nya. Kan kalau misalkan kita mau menghapus satu, misalkan ada 5 task di sini, kemudian yang kita mau hapus salah satu yang terakhir, misalnya yang kelima, maka seluruh itemnya itu di copy dulu ke dalam sebuah array, kemudian yang satu dihilangkan, baru ditampilkan lagi sisanya. Jadi kita buat item copy di situ. Kemudian items copy ini kita kasih fungsi splice untuk memotong dia. Indeks 1 dipotong satu demi satu. Kenapa satu? Karena menghapusnya kan pasti satu demi satu. Jadi yang diklik itu dia di splice, dipisah, lalu dikembalikan lagi sisanya untuk ditampilkan. Kemudian kita taruh dia di set task items copy, dilemparkan ke sini gitu. Jadi setelah di splice satu yang dihapus ya, yang dihapus itu kan satu, di splice dia yang dihapus kita hilangkan, lalu sisanya dikembalikan ke set task items untuk menjadi daftar item yang akan ditampilkan melalui komponen task ini di bawah, kayak gitu. Nah, ini dia kita trigger di bawah ini di touchable opacity, kita trigger dengan menggunakan fungsi on press, kita panggil fungsi complete task itu tadi yang digunakan untuk menghapus, kayak gitu. Oke, sekarang kita coba, kita tambahkan hello 1 di sini, kita tambahkan, lalu kita tambahkan hello 2 begitu, lalu kita hapus.
Yang dihapus hello 2, yang terhapus hello 1. Oh, karena ini sepertinya harus pakai indeks nih. Di sini kita tambahkan indeks. Tuh. Kita coba lagi. Hello 1. Hello 1 tambahkan. Hello 2 tambahkan lagi. Hello 3 tambahkan lagi. Nah, kita klik. Oh ya, hilang. Kita coba hello 1, hello 1, hello 2, hello 3. Kita coba dengan beberapa komponen 4. Nah, kita hapus hello 3. Oh ya, hello 1 kita hapus. Oke, sip, bisa berjalan dengan baik. Untuk yang complete tasknya, yang berarti misalkan rencana hari ini saya mau jalan-jalan ke area, lalu belanja di pasar Blimbing misalnya, kita tambahkan. Nah, sudah selesai jalan-jalan di area, ini diklik, sudah selesai. Berarti hari ini tinggal melakukan belanja di pasar Blimbing, semacam kayak gitu. Semoga rekamannya lancar. Oke anak-anak, ini sudah jadi, tapi kita mau coba di HP ya. Kita mau coba tambahkan sekolah misalnya. Nah, sekarang kita mau coba di handphone dengan cara kita scan di sini ya, di QR code-nya. Kita buka aplikasi Expogo. Lalu kita buka nih to-do list, jadi nggak perlu scan lagi deh kayaknya. Nah, ketika buka di konsol kalian di halaman webnya itu akan ada building JavaScript bundle dan harus kalian tunggu sampai 100%. Jadi tunggu sampai loading, sampai selesai loading. Nah, ini sudah terbuka. Sekarang kita mau coba tambahkan sebuah task, misalnya jalan-jalan plus kemudian mandi plus kayak gitu. Kayaknya ini paddingnya terlalu besar ya, paddingnya yang di Android tadi, tapi kita coba lagi, misalkan makan pagi plus ini. Nah, sekarang kita mau coba hapus dia. Oke, bisa. Kita coba lagi. Halo 1, halo 2, keyboardnya nutupi nih, desainnya ini kita perbaiki lagi nanti sini. Halo 3, halo 4. Nah, kita coba hapus. Nah, penghapusannya jalan. Oke, kita coba perbaiki layout keyboardnya ya. Nah, perbaikannya di app.js ini kayaknya untuk yang behavior ini, platform OS ini kita hapus aja yang paddingnya. Padding kita hapus, height kita hapus, kemudian kita coba save. Lalu kita lihat lagi di handphone kita. Nah, ini kita coba setelah diedit behaviornya. Nah, ini sudah enggak, ini ya, enggak menutupi. Halo 1, halo 2, jalan-jalan ke mandi, makan. Nih, hapus. Oke, jadi nggak input teks inputnya udah nggak tinggi lagi ya. Sholat subuh, lalu mandi, lalu sekolah misalnya. Sudah selesai sholat subuh, sudah selesai mandi, sudah selesai sekolah. Oke. Sip, sudah jadi anak-anak. Beginilah proyek pertama kita yang sangat simpel. Kalian sudah mengamati bagaimana kerjanya React Native, dan nanti ini akan kita diskusikan lebih lanjut di kelas tentang React Native ini. Selamat mengerjakan dan jangan lupa diupload ke GitHub
Ya, terima kasih. Assalamualaikum.